Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau ajak kita untuk buka Alkitab kita di dalam Amsal pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ketiga. Amsal 25, ayat yang ketiga, demikian kebenaran firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul sembarangan menduga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada peribahasa yang mengatakan bahwa dalamnya laut dapat diukur, tetapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu. Nah, peribahasa ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini. Hikmat Salomo di mana ia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menduga apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi jika hati manusia saja tidak terduga Bapak Ibu, apalagi kita mau menduga perbuatan dan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Sebab tidak terduga cara-caranya Allah melakukan segala perbuatannya di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak dapat menduga rencana Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat menduga kuasa Allah, apa yang ingin Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Tapi satu yang pasti bahwa setiap perbuatan Allah di dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik. Allah itu membuat perjanjian dengan Abraham. Kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian, Allah membuat perjanjian dengan Abraham untuk memberikan Abraham dan istrinya keturunan di masa tua mereka. Dan firman Tuhan katakan, Allah janjikan kepada mereka seperti bintang-bintang di langit. Abraham dan Sarai akan memperoleh keturunan mereka. Tetapi di dalam masa penantian, Sarai ini berusaha untuk menduga-duga rencana Allah di dalam kehidupan keluarga mereka. Sarai katakan kepada Abraham, mungkin bukan dari rahimku kau akan menerima keturunan, tapi dari rahim hambaku. Dan karena perbuatan Sarai ini, akhirnya Sarai berusaha untuk mendapatkan anak bagi Abraham dengan hambanya yaitu Hagar. Tetapi yang sebenarnya itu bukan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sarah berusaha menduga-duga rencana Allah. Dia berkata kepada Abraham, mungkin bukan dari rahimnya Abraham akan mendapat keturunan. Dan dia memberi hambanya Hagar kepada Abraham. Dan kita tahu bahwa melalui Hagar mereka mendapatkan keturunan, tetapi bukan itu yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita suka menduga-duga Tuhan dan akhirnya kita membuat kekacauan. Kita suka menduga-duga Tuhan dan akhirnya kita membuat kekacauan, tidak seperti apa yang Tuhan rencanakan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa saja keluar dari rencana Allah. Kita bisa saja keluar dari rencana Tuhan karena ketidaksabaran kita. Karena itu, bagaimana cara mengetahui hati Tuhan? Yang pertama, saya memberi poin yaitu kita cari Tuhan. Daniel mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan sehingga dia mengalami banyak pengalaman dengan Tuhan. Di istana Babel, dia tidak disukai, tapi Daniel tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik di dalam kehidupan dia. Dia percaya bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan dia, meskipun yang dia alami keadaannya tidak baik. Meskipun yang dia alami, dia tidak disukai oleh banyak orang. Daniel tidak tergoyahkan dengan semua tantangan, dengan semua masalah yang dia hadapi, dan dia tetap percaya kepada Allah yang dia sembah. Daniel tidak menduga Tuhan
Daniel tidak menduga-duga sembarangan. Daniel bisa saja menduga bahwa Allah tidak akan menolong dia, tetapi Daniel tidak mau menerka-nerka rencana Tuhan di dalam kehidupan dia. Di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Daniel 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun demikian. Mereka tidak berusaha menerka-nerka Tuhan, menduga-duga bahwa Tuhan tidak menolong mereka. Bahkan mereka katakan, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan menyembah patung. Mereka tetap mau percaya kepada Tuhan. Demikian hidup kita orang percaya. Kalau kita selalu mencari Tuhan, sekalipun mungkin ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang kita hadapi. Mungkin kita dibenci oleh orang-orang di sekitar kita tanpa kita tahu apa salah kita. Namun kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, bagaimana cara mengetahui hati Tuhan, yaitu kita selalu berdoa kepada Tuhan. Daniel ini dia tidak sekedar cari Tuhan, tetapi Daniel dikatakan rajin mencari Tuhan. Bahkan 3 kali sehari Daniel membangun mezbah doanya kepada Tuhan. Di dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-11 di sana dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Luar biasa. Dengan berdoa kita dapat melatih kepekaan kita akan suara Tuhan. Sehingga kita tidak sembarangan menduga-duga Tuhan. Daniel dikatakan dia 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Seperti yang biasa dia lakukan. Itu sudah menjadi kebiasaan Daniel. Daniel dapat menangkap isi hati Tuhan. Dia tidak menduga-duga Tuhan. Malahan Tuhan menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga di dalam kehidupan Daniel. Bapak, Ibu, Saudara dapat membaca itu di dalam kitab Daniel. Luar biasa pengalaman Daniel dengan Tuhan. Saat berdoa adalah saat untuk menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Saat kita berdoa adalah saat dimana kita menerima kuasa yang daripada Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, jangan kita jemu-jemu untuk berdoa. Poin yang ketiga, bagaimana cara mengetahui hati Tuhan. Kita cari Tuhan, kita berdoa, dan kita biasakan diri kita untuk berpuasa. Saat kita berpuasa, kita menarik diri dari keramaian. Saat kita berpuasa, kita berusaha untuk menyangkal kedagingan kita dan kita bersekutu dengan Allah. Di dalam Daniel 9 ayatnya yang ketiga, di dalam terjemahan lain diterjemahkan, maka aku memusatkan perhatianku kepada Tuhan Allah untuk mencari Dia dengan doa dan permohonan, dengan puasa, kain kabung dan abu. Memusatkan perhatian kepada Tuhan untuk dapat mengerti, untuk dapat menangkap kehendak Tuhan, dan untuk dapat menangkap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Daniel katakan bahwa dia memusatkan perhatian kepada Tuhan dengan berpuasa. Ketika kita berpuasa, saya katakan bahwa kita menarik diri dari keramaian, kita menyangkal daging kita dan kita bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita dapat menangkap apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita dapat menangkap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak sembarangan menduga, Bapak Ibu. Di dalam Roma 11 ayatnya yang ke-33, kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa tindakan dan kuasa Allah itu tidak dapat ditebak.
Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Rasul Paulus katakan, alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Kita manusia tidak dapat menyelami hikmat Allah, pengetahuan Allah. Kita tidak dapat menyelidiki keputusan-keputusan Allah. Tidak terselami jalan-jalannya Allah. Karena itu, mari kita jangan suka curiga kepada Tuhan. Mazmur 145 ayatnya yang ketiga. Puji-pujian dari Daud. Daud katakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Daud katakan kebesaran Tuhan itu tidak terduga oleh kita manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang sedang kita alami saat ini, jangan kita menduga-duga Tuhan, cari Tuhan. Datang kepada Tuhan untuk berdoa. Tidak cukup untuk berdoa, kita sangkal diri kita berpuasa kepada Tuhan. Janjinya di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan punya rencana yang indah, masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera, bukan kecelakaan yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati setiap kehidupan kita, dapat menguatkan kehidupan kita, sehingga kita dibangkitkan lagi semangat kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, di akhir renungan kita mari kita akan sama-sama tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kembali lagi mengingatkan kami untuk kami terus percaya akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk kami tidak menaruh curiga dan menduga-duga rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau kembali mengingatkan janji-Mu Tuhan, bahwa janji-Mu itu janji yang penuh pengharapan, ada damai sejahtera, ada masa depan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang, berkati apa yang menjadi kebutuhan mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka Tuhan, pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kiranya keluarga GPDI El Shaddai Magelang dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.